Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru, Senin 17 April 2023. Semalam kita sudah beristirahat, dan pagi ini sebelum kita melakukan segala kegiatan kita isi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu di hidup kami. Pagi ini kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Angga Prasetya. Kiranya Bapa mau sertai Pendeta Angga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa juga bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini adalah semakin berpusat kepada Allah. Terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan opa-oma yang dikasihi Tuhan, anti-aging adalah perawatan kecantikan yang dirancang khusus untuk mengurangi munculnya kerutan, garis halus, dan kulit kendur. Perawatan ini biasanya dilakukan pada bagian tubuh yang paling rentan terhadap tanda-tanda awal penuaan, seperti wajah, leher, dan tangan. Tujuan perawatan anti-aging adalah untuk memperlambat, mencegah, atau membalikkan proses penuaan dan efek yang terkait. Dengan melakukan perawatan anti-aging, kecantikan kulit akan tetap terjaga sehingga bisa meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Selain kerutan pada kulit, proses penuaan ditandai dengan menurunnya kualitas pendengaran, penglihatan, kepikunan, sakit punggung, encok di pinggang, dan sebagainya. Inilah tanda bahwa kita semakin lemah. Namun Paulus menegaskan bahwa secara batiniah kita dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Seperti yang dituliskan dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Bagaimana bisa demikian? Proses penuaan dan kelemahan akan memusatkan pikiran kita kepada Allah. Kita belajar memusatkan pandangan kepadanya dan pada fakta-fakta yang tidak kelihatan. Kita belajar membedakan antara hal-hal yang kekal dan hal-hal yang fana. Kita ditarik oleh kasih Allah untuk mengarahkan kasih kepada hal-hal di atas, bukan kepada hal-hal yang ada di bumi. Oleh karena itu, kita memusatkan pada hal-hal yang tak kelihatan, seperti yang tercantum dalam ayat 18. Pandangan kita harus melampaui kelemahan-kelemahan kita saat ini dan mengarahkan pandangan kita pada keberadaan kita nanti, yaitu makhluk agung yang memancarkan kecantikan yang bersinar dengan energi yang tak terhingga di surga yang mulia. Oleh sebab itu, kami tidak tawar hati. Seperti yang tertulis dalam ayat 16. Kita dapat bekerja sama dengan penderitaan kita. Dalam artian, kita dapat menghadapi penderitaan itu dan terus melayani Tuhan, berdoa, mengasihi, dan bersikap peduli hingga akhir hidup kita. Kita dapat memiliki karakter yang kuat meskipun kemanusiaan kita semakin hari semakin lemah. Kita dapat menunjukkan ketabahan dan kasih bagi orang lain di tengah kegelisahan kita. Meskipun kita memiliki kesulitan-kesulitan yang kita alami sementara waktu, kita tetap bisa terus melangkah maju karena kita telah memandang secercah kemuliaan Allah yang jauh melebihi semuanya itu. Semakin tua, semakin berpusat kepada
Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami melihat tubuh kami, bagian tubuh kami mulai keriput, rambut kami mulai memutih, maka itu semua adalah tanda dari Tuhan bahwa kami semakin hari harus semakin berpusat kepada Allah, mendekatkan hidup dan diri kami kepada Allah, sehingga kami boleh dimampukan untuk menghadapi segala tantangan hidup, segala kesulitan, segala hambatan. Kami dapat lewati itu bersama dengan Tuhan, karena kami selalu memandang kepada Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, jikalau selama ini kami mengabaikan tanda-tanda dari Allah. Kami mengabaikan kerutan-kerutan dalam tubuh kami. Kami mengabaikan memutihnya rambut kami. Kami menganggap hal itu hanya sebagai sesuatu yang alamiah. Kami tidak melihatnya itu sebagai pertanda dan peringatan dari Tuhan, bahwa kami harus selalu berfokus kepada Allah, karena apa yang ada di dunia ini dan tubuh kami ini fana, sedangkan Engkau ya Allah adalah kekal selamanya. Mampukan kami untuk terus berfokus kepadamu mulai dari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjalani hidup, terus berfokus kepada Allah. Tuhan memberkati.